Halo, calon dokter, dokter umum, dan residen urologi. Apa yang seharusnya saya ketahui tentang urolitiasis saat menjadi dokter? Kecil-kecil cabai rawit, begitulah gambarannya. Bayangkan, batu sekecil kerikil bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa hingga pasien terkapar. Urolitiasis adalah kondisi di mana terdapat endapan keras seperti batu di saluran kemih kita. Batu ini bisa terbentuk di ginjal, ureter, kandung kemih, bahkan sampai uretra. Sering kambuh, itu sudah menjadi ciri khasnya. Seperti sinetron, batu ginjal ini memiliki banyak episode. Ada yang tanpa gejala, ada yang menyebabkan nyeri luar biasa, bahkan sampai hematuria atau berdarah saat buang air kecil. Wah, ngeri-ngeri sedap ya? Tapi tenang, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang batu ginjal ini. Dari penyebab, cara mendiagnosis, hingga penanganannya, termasuk teknik terbaru dan rekomendasi klinis. Siap-siap kita mulai petualangan medis yang informatif ini. Misteri pembentukan batu ginjal. Nah, sekarang kita bahas asal-usul si batu menyebalkan ini. Kok bisa-bisanya ya ada batu di ginjal? Jadi begini, batu ginjal terbentuk dari zat-zat sisa dalam darah yang seharusnya dibuang melalui urin. Zat-zat ini bisa berupa kalsium, oksalat, asam urat, dan sistin. Bayangkan, ginjal kita ini seperti filter air. Kalau airnya terlalu pekat karena kurang minum, zat-zat sisa ini bisa mengendap dan mengeras deh. Prosesnya mirip kayak pembentukan stalaktit dan stalagmit di gua-gua. Tapi ini terjadi di dalam tubuh kita. Ada beberapa teori tentang pembentukan batu ginjal. Salah satunya adalah teori matriks, di mana zat-zat organik dalam urin seperti protein diduga menjadi perekat untuk membentuk batu. Intinya, pembentukan batu ginjal ini kompleks dan masih menjadi misteri. Tapi tenang, para ilmuwan terus meneliti untuk mengungkap rahasia di baliknya. Faktor-faktor penyebab batu ginjal. Siapa saja bisa terkena batu ginjal loh, tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risikonya. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, faktor makanan. Hobi makan makanan tinggi garam dan protein hewani? Hati-hati, kelebihan garam bisa meningkatkan kalsium dalam urin, sementara protein hewani meningkatkan asam urat. Keduanya adalah bahan baku utama batu ginjal. Kedua, faktor medis. Punya riwayat penyakit tertentu seperti asam urat, infeksi saluran kemih, atau penyakit ginjal. Risiko batu ginjal bisa meningkat. Ketiga, faktor genetik. Kalau ada riwayat keluarga yang punya batu ginjal, kamu juga punya peluang lebih besar untuk mengalaminya. Faktor keturunan memang tidak bisa dihindari ya. Terakhir, faktor anatomi. Kelainan struktur saluran kemih, seperti penyempitan, bisa menghambat aliran urin dan meningkatkan risiko pembentukan batu. Ingat, ini hanya sebagian faktor risiko. Masih banyak faktor lain yang belum diketahui pasti. Yang penting, kita harus selalu waspada dan menjaga kesehatan. Gejala dan tanda-tanda batu ginjal. Batu ginjal ini seperti hantu, kadang datang tanpa diundang. Ada yang tanpa gejala, ada juga yang menimbulkan gejala yang luar biasa menyakitkan. Gejala yang paling sering muncul adalah nyeri kolik. Nyeri ini bersifat datang dan pergi, muncul tiba-tiba dengan rasa sakit yang sangat hebat. Lokasinya bisa di pinggang, perut bagian bawah, atau bahkan menjalar ke selangkangan. Selain nyeri, gejala lain yang mungkin muncul adalah sering buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, urin berwarna keruh, kemerahan atau berbau busuk, mual dan muntah, demam dan menggigil jika disertai infeksi. Saat memeriksa pasien yang dicurigai batu ginjal, perhatikan apakah ia tampak gelisah dan kesakitan. Lakukan pemeriksaan fisik dengan seksama, termasuk pemeriksaan perut untuk mengevaluasi adanya nyeri tekan. Ingat, gejala batu ginjal ini mirip dengan penyakit lain. Oleh karena itu, pemeriksaan lanjutan sangat diperlukan untuk memastikan diagnosis.